Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hisyam Tarul Prakoso dengan NIM 2510-220014. Di sini saya akan membuat tugas akhir yang dosen yang dipanggil itu Ununggi Andidya Sari MPD. Di sini kita disuruh mengetes atau menguji sampel test dan uji paired sampel test. Langsung saja ke datanya. Di sini saya sudah membuat dua kelas. Yang di sini kelas A, yang di sini kelas B. Kita copy aja yang kelas A. Kita copy. Lalu kita ke aplikasi SPSS-nya. Di sini kita langsung copy, langsung salin saja. Nah, lalu kita ke ini lagi data yang satunya. Kita copy lagi. Kita taruh di bawahnya. Lalu kita mengopi satu lagi, yaitu kelas atau kelompok. Kita copy dulu. Kita taruh sini. Kita copy lagi satunya. Kita taruh di bawahnya. Nah, di sini kita klik menu variable view. Lalu kita di sini kita ganti kelas di sini kita ganti nilai, dan di bawahnya kita kasih kelas. Nah, di kelas ini di desimal kita ubah angka 2 ini menjadi angka 0. Di label di kolom nilai kita ketik nilai aja. Nilai. Di bawahnya kita ketik kelas. Di values di kolom kelas kita ganti menjadi value 1. Di labelnya kita ketik kelas 1. Lalu satu lagi kita ketik 2, lalu kelas 2. Lalu ketik oke. Nah, sebelum kita masuk ke kita menguji independent sample test, kita harus menguji dulu datanya itu normal atau tidak. Kita klik analyze, descriptive statistic, lalu explore. Yang nilai kita masuk ke dependent list, dan yang kelas kita masuk ke factor list. Lalu ke menu plots, lalu centang normality plot with test. Kita centang, klik OK, klik continue, lalu klik OK. Nah, di sini saya mengambil nilainya itu kita di Kolmogorov Smirnov. Nah, di sini kita ambil di nilai signifikannya atau sig. Nah, di sini kelas 1 itu 200 dan kelas 2 itu 0,12. Nah, yang berarti datanya itu terdistribusi dengan normal. Lalu sehabis kita uji normalitas, kita akan menguji homogenitas. Lalu kita klik conformance, lalu kita klik one way ANOVA. Nilai yang kelas kita masuk ke dependent list, ini ke dependent list yang kelas kita masuk ke faktor. Lalu klik option, centang homogeneity of variance test, klik continue, klik OK. Nah, di sini kita ambil nilainya itu dari Levin statistik. Nah, yang dimana nilainya di sini itu lebih dari 0,05. Yang berarti variance data antar kelompok itu homogen atau setara. Tujuannya itu kita untuk menguji apakah
varians dari dua data itu varians dari dua atau lebih kelompok data sampel adalah homogen atau tidak. Nah, tujuannya itu berarti seperti itu, menguji apakah datanya itu homogen atau tidak. Lalu kita masuk uji independent sample test. Kita klik analyze, klik conformance, klik independent sample test. Nah, yang nilai kita masukin ke test variabel, yang kelas masuk ke group variabel. Lalu klik defense group, yang satu kita group 1, yang group 2 kita klik 2. Lalu klik continue, klik oke. Nah, di sini dari hasil independent test diperoleh hasil nilai sig total sebesar 0,00, ya, lebih kecil dari 0,05, sehingga yang berarti hipotesis 0 atau H0 ditolak dan hipotesis 1 atau hipotesis alternatif itu diterima. Dengan demikian terdapat rata-rata antara kelompok A dan kelompok B. Setelah kita menguji independent sample test, di sini kita juga disuruh untuk menguji paired sample test, teman-teman. Nah, di sini saya sudah menyusun datanya sebanyak 100 data. Ada 200 data. Nah, di sini saya ambil nilai siswa sebelum pembelajaran dan nilai siswa sesudah pelajaran, teman-teman. Nah, sebelum kita melakukan uji paired sample test, kita uji dulu datanya itu terdistribusi normal atau tidak, teman-teman. Nah, caranya itu seperti tadi. Kita klik analyze lagi, klik descriptive statistic, klik explore. Nah, bedanya sama yang tadi, yang di sini kita masukin pretest ke dependent list dan posttest ke dependent list juga. Caranya seperti tadi, kita klik option lagi, centang normality, continue, oke. Nah, di sini dinilai Kolmogorov Minrov datanya itu lebih dari 0,05, teman-teman. Yang berarti datanya itu terdistribusi dengan normal. Setelah kita melakukan uji normal, lalu kita akan menguji homogenitas lagi, teman-teman. Caranya sama seperti tadi. Kita klik analyze, conformance, one way ANOVA, yang pretest kita masukin dependent list, dan yang posttest kita masukin ke faktor. Kita klik options, centang homogeneity of variance test, lalu klik continue, lalu klik oke. Nah, di relevant statistik, di sini datanya itu lebih dari 0,05, teman-teman, yang berarti datanya itu teruji homogen, teman-teman. Tujuannya itu untuk menguji apakah nilainya itu varians dari 2 atau lebih kelompok data sampel adalah sama atau homogen atau tidak homogen. Lalu kita langsung ke uji paired sample testnya. Kita klik lagi analyze, klik conformance, lalu kita klik paired sample test. Kita keluarin dulu yang tadi. Kita masukin pretest ke variabel 1 dan posttest ke variabel 2. Lalu klik oke saja. Nah, di sini dinilai sig total memperoleh nilai 0,00, teman-teman, yang berarti lebih kecil dari 0,05, sehingga HO atau hipotesis 0 itu ditolak dan H1 atau hipotesis alternatif itu diterima. Dengan demikian, terdapat
perbedaan nilai yang sangat signifikan teman-teman dari nilai yang sebelum pembelajaran dan sesudah pembelajaran. Nah, di rata-ratanya itu terlihat di pretest 52,32 dan posttest itu 76,9 teman-teman. Nah, jadi kesimpulannya independent sample test itu digunakan untuk membandingkan rata-rata nilai kelompok yang berbeda. Uji ini dilakukan jika datanya normal atau homogen. Nah, sedangkan paired sample test itu cara statistik sederhana untuk membandingkan antara nilai sebelum pembelajaran dan nilai sesudah pembelajaran, teman-teman. Nah, jadi itu yang artinya independent sample test itu untuk membandingkan rata-rata nilai kelompok yang berbeda, dan yang paired itu menguji nilai pembelajaran, nilai sebelum pembelajaran dan nilai sesudah pembelajaran, apakah nilainya itu naik signifikan atau malah turun, teman-teman. Nah, mungkin cukup sekian teman-teman video tutorial dari saya. Jika banyak kesalahannya, banyak kurangnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, teman-teman. Cukup sekian video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.